Umat di desa ini kebanyakan adalah petani. Maka kita menekankan pertanian itu harus kita pikirkan bersama. Maka itu ini adalah sesuatu yang dikatakan kita harus punya senang dan gembira dengan usaha yang telah kita lakukan ini, pertanian. Kita juga semangat untuk mencari berita, mencari bibit-bibit yang unggul. Mengerjakan dengan penuh semangat. Kita juga menggunakan cita, pikiran kita. Kalau memang secara ilmiah kita harus pakai urea, pakai pupuk ini, kita sekarang tidak punya uang, apa yang bisa kita gunakan yang hampir sama dan ternyata lebih unggul daripada itu? Air kencing sekeluarga kita, tai dari keluarga kita, kita kumpulkan, kita pakai, kita udek di dalam drip itu, disiram sedikit. Ureanya ada, pupuknya ada, lengkap. Ini adalah yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita jalankan. Mari kita setir kembali. Di zaman Belanda, zaman Jepang kita bisa seperti itu. Mengapa sekarang tidak mau? Apakah kita akan jijik? Tetapi mengapa kita pakai organik? Tainya sapi mau, tainya kambing mau, tainya ayam mau. Tetapi tainya manusia sendiri merasa jijik. Apa bedanya? Sama, tidak ada bedanya. Kita tidak usah pikir yang jijik itu. Tetapi ini adalah pikir untuk mengembangkan pertanian kita. Hal-hal yang menjijikkan itu kita buang dulu. Karena ini memang sangat-sangat ampuh untuk mengatasi problem yang saat ini sedang terjadi. Urea mahal, pupuk mahal, kosong semuanya, pusing kita, tidak bisa bercocok tanam. Ternyata kita bisa ngatasin, kita bisa lakukan dengan urea kita sendiri, kencing. Urea itu sama dengan urin. Urin itu air kencing. Lalu buat apa lagi kita cari? Tidak usah kita pusing dengan urea. Oh, kita punya pupuk sendiri kok. Air kencing, tampung semuanya. Beraknya tampung semuanya. Langsung kita sediakan 2 drip di sana. Masukkan separuh-separuh, udek. Airnya siram. Saya jamin, kalau ini bisa dijalankan, bibit yang unggul yang saya katakan tadi, Anda mencari data dari mana? Tanya dari Departemen Pertanian. Kalau mereka memberikan datanya, kita bisa mendapatkan beli bibit itu. Masyarakat Lombok ini dalam tahun depan sudah luar biasa semuanya. Maju berkembang. Lebih makmur lagi. Hasilnya luar biasa. Karena itu dalam 1 tahun kita sudah bisa menghasilkan 36 ton. Kalau 1 hektar. Jadi luar biasa, 36 ton. Kalau murah, yang paling mahal, paling murah 2.000 aja per kilo. Sudah 72 juta setahun kita dapatkan. Apakah kita tidak tertarik? Apa kita tidak terpikirkan untuk mengembangkan semua ini? Maka itu kita semua harus tahu bahwa di dalam dunia ini kita harus dengan sukacita, dengan semangat, dengan pikirkan kita, hanya dengan kebijaksanaan kita bagaimana menggunakan itu. Demikian juga kalau kita melihat ada bukit-bukit demikian, air itu ada di bawah. Kita mungkin terpikir, waduh sulit ini kalau kita beli penyedotnya mahal, tidak punya duit. Ada caranya itu. Bagaimana membuat air itu bisa naik ke atas. Tidak perlu alat macam-macam, kita bisa buat. Semuanya memang harus dipikirkan, ditanyakan ke dalam pertanian. Bagaimana ini bisa mengangkat air ini sampai ke atas itu.
Kalau semua umat masyarakat ini berjuang seperti itu, kerjasama seperti itu, menanyakan yang lebih mengerti, kita tidak usah malu karena kita memang membutuhkan. Apa gunanya ada departemen pertanian, ada departemen ilmu pengetahuan kalau kita tidak berani bertanya? Kita semua berani bertanya, kita berusaha, otomatis mereka menjelaskan, oh begini, begini, begini. Akhirnya masyarakat yang dulunya acuh tak acuh, diem, tidak ngerti, nggak berani, itu yang membuat kita hancur. Tetapi kita bukan diam sekarang, kita aktif, berusaha, mencari dan mengembangkan semuanya. Akhirnya kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Demikian juga, kalau saya perhatikan, ketika ada acara banyak yang datang, karena kita tahu ini ada sesuatu aktivitas yang berguna, bermanfaat, kita dengarkan ceramah. Demikian juga ada pertandingan ini, pertandingan, kita lihat pertandingan itu. Tetapi kita juga tidak tahu. Kalau kita nonton pertandingan, kita nonton ini, nonton itu. Tanya ke dalam diri kita, manfaat apa yang kita dapatkan dari semua itu? Kalau kita hanya mengantar anak-anak kita ikut bertanding, ya sudah, mereka bertanding, kita masuk ke wihara, meditasi duduk, kayak meditasi berjalan lah. Jadi supaya itu bisa kita manfaatkan waktu yang senggang, apakah itu 1 jam atau 1,5 jam, membawa sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita hanya nonton gitu, apa yang kita dapatkan? Membuang waktu. Sia-sia kita. Kita tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang kita lihat hanya nonton aja orang lain. Tidak membawa manfaat. Maka dari itu kita umat Buddha itu selalu diminta untuk bertanya. Saya sekarang nonton orang main badminton. Apa ya manfaatnya untukku? Apakah ini tidak membuang waktu? Menyia-nyiakan hidupku? Ketika kita tahu, oh ini menyia-nyiakan waktu, tidak ada gunanya. Sudah. Kita masuk ke dalam Dhammasala. Mungkin baca buku Dhamma. Mungkin kita baca parita sendiri. Mungkin kita meditasi. Mungkin kita meditasi berjalan. Jadi kita ingin memanfaatkan waktu kehidupan kita itu tidak ada satupun yang kita sia-siakan. Supaya bermanfaat. Bukan kita menjadi orang yang duduk diam, biarkanlah semua terjadi. Ini yang menyebabkan kehancuran dunia kita. Tetapi kita bukan seorang pendiam. Diam, kan tidak tahu apa yang dilakukan. Tetapi kita selalu bertanya, apa yang sedang aku lakukan saat ini? Nonton ini, nonton itu, bermanfaat atau tidak? Tanya dalam diri kita. Kalau kita mengatakan itu tidak bermanfaat, itu tidak ada gunanya, tidak ada faedah sama sekali, buat apa kita tonton? Karena tidak memberikan pencerahan, tidak memberikan pengertian, tidak membuka kesadaran kita. Tetapi kalau itu membuka kesadaran kita, itu memberikan pengetahuan kepada kita, itu memberikan pencerahan supaya kita hidup di bumi ini sebagaimana, hidup secara dhamma sebagaimana. Otomatis kita melihat, oh ini bermanfaat. Ternyata kita datang ke wihara, mendengarkan ceramah yang memberikan motivasi kepada kita, memberikan hal-hal yang positif untuk kemajuan kita bersama. Akhirnya kita lihat ini perlu kita datang untuk mendengarkan, untuk melihat, kadang bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Dengan demikian itulah seorang umat Buddha dimanapun juga, kapanpun juga, selalu kita eling dan waspada. Apapun yang kita lakukan, bertanyalah ke dalam diri kita masing-masing. Apa ini bermanfaat atau tidak?
Apakah ini berguna atau tidak? Ini bermanfaat, ini berguna untuk ini. Oke, kita jalankan. Ini tidak bermanfaat, ini tidak ada gunanya. Tetapi aku hanya mengantarkan anak-anak untuk main. Lalu kita harus bagaimana supaya bermanfaat waktu itu? Kita masuk ke perpustakaan, baca buku tamat. Kita masuk ke dhamma sala, kita meditasi. Duduk meditasi, kita meditasi berjalan. Sehingga tiap detik, tiap menit, tiap saat itu membawa manfaat faedah yang luar biasa. Supaya kita bukan menjadi orang diam, tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Itu umum 99,9%. Aku tidak tahu apa lagi yang aku kerjakan. Sehingga dengan demikian disia-siakan. Ya paling-paling nunggu waktulah. Dipanggil ke alam yang lain lah. Jadi kita hanya menunggu, ya sudah tua, nggak tahu apa yang saya kerjakan. Tunggulah kapan dipanggil. Kita bukan orang yang pasrah seperti itu. Walaupun kita sudah tua, tetapi kesempatan kita masih ada. Kita gunakan kesempatan yang sisa hidup ini untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Mengembangkan paramita kita masing-masing. Karena Sang Buddha itu tidak mengajak kita untuk pasif. Tetapi mengajak kita, ayo aktif semuanya. Ayo kreatif semuanya. Ayo gunakan pikiran Anda. Ayo kita berpikir dengan bijaksana. Apa yang bisa kita buat lebih maju semuanya ini. Kalau semua masyarakat, semua orang berpikir seperti itu, perubahan di Indonesia ini luar biasa. Karena semuanya berpikir untuk memajukan. Bukan berpikir untuk pasif, diam,